Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya di rumah. Bagi kalian yang mengikuti daring, tetap semangat ya. Dan bagi kalian yang PTM juga masih bisa mengikuti melihat video dari Ibu agar mungkin kalian bisa lebih memahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan di sekolah. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Kalian bisa lihat di buku halaman 35 buku cetak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan kalian bisa melakukan nanti yang sudah Ibu berikan latihannya sih. Itu di halaman latihannya sudah Ibu berikan di halaman ayo kerjakan ya. Sebentar Ibu buka dulu. Ayo kerjakan pada halaman 42. Ibu sudah memberikan penugasan waktu hari Senin kalau nggak salah. Nah, bagi kalian yang tidak mengerti cara pembuatannya, di sini Ibu berikan materinya bagaimana cara membuat dari halaman 42 tersebut. Karena di sini kita akan mengatur membuat paragraf dengan paragraf berbutir atau paragraf bernomor serta simbol. Nah, contohnya kalian bisa lihat Ibu sudah mengetik teks. Contohnya Ibu ambil halaman 39. Kita sudah mengetik dengan kata-kata atau teks dari Pancasila. Nah, di sini Ibu sudah siapkan nomor 1 Pancasila, isi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, kalau kalian perhatikan pada Pancasila di teks halaman 39 di situ kata Pancasilanya tidak ada masalah karena itu merupakan judul. Nah, kalau biasanya sih kita atur dulu ya judulnya ya. Kalian sudah paham kan cara mengaturkan judul? Kalian blok dulu judulnya. Kalian atur pada menu home, atur dia menjadi rata tengah atau center. Nah, biasanya sih ukurannya kita atur 14. Ini contoh. Terus kalau untuk isinya, kita atur dengan ukuran 12. Nah, sekarang kita sudah mengetik nih isinya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua bagian teks ini harusnya kan ada angka-angkanya. Seperti halaman 39. Nah, sebaiknya kalian mengetik aja dulu ketikan ini. Apabila sudah selesai, kita blok dari yang pertama sampai tulisannya terakhir. Judul nggak usah lagi ya, Nak. Nah, untuk mengambil bentuk angka seperti contoh halaman 39, kita bisa mengambil dari menu home. Setelah itu perhatikan pada toolbar, kalian bisa lakukan pada grup paragraf. Pada grup paragraf terdapat icon yang namanya numbering. Nah, pada bagian ini kita memberikan bagian nomor. Nah, numbering ini bisa berupa angka 1, 2, 3, bisa angka 1, 2, 3 tapi pakai ditanda dengan lambang kurung. Nah, setiap Ibu klik begini, teks kita bergeser ya. Gitu. 1, 2, 3 biasa, 1, 2, 3 tapi ada kurungnya, atau 1 Romawi, 3 Romawi sampai 5, atau diganti dengan A, B, C, D, E, atau bisa juga dengan A, B, C, D, E huruf kecil tapi ada kurung, A, B, C, D huruf kecil tapi tidak pakai kurung, atau 1 Romawi, 2 Romawi tapi huruf kecil. Nah, ini merupakan cara memberikan penomoran atau angka, atau bisa berupa teks. Nah, kalau tadi kita butuh sila-sila Pancasila berupa angka, berarti kita melakukan pada format yang pertama. Pada saat kamu memilih bagian ini, tentunya di sini langsung kelihatan previewnya. Nih, previewnya. Nah, jika kita sudah setuju dengan model begini, maka kalian seandainya langsung klik saja. Maka otomatis dia jadi. Nah, kalau seandainya kita ingin menambahkan angka yang ke-6, anggap aja ada angka yang 6 walaupun bukan istilah Pancasila, pada saat teks terakhir di tulisan A, kalian ketik aja enter, maka otomatis akan ada terjadi angka 6. Kenapa? Karena angka 1 sampai 5 dari awal sampai nomor 5 di atas kita sudah format. Jadi yang di bawah tinggal mengikuti saja. Kita bisa tes ya. Letakkan kursor di huruf A, tekan enter, maka otomatis ada angka 6 yang kita tidak perlu mengetiknya secara manual. Misalnya Ibu ada teks lagi, enter lagi, maka otomatis terjadi angka 7. Klik teks lagi, ini sampel ya Nak ya, Ibu
hanya membuat kata-kata ulang aja, abstrak. Enter, otomatis jadi 8. Enter lagi 9. Enter lagi 10 dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi apabila kita sudah memformat angka-angka yang ada tanpa harus kita mengetikkan ulang angka tersebut. Dia otomatis akan berurutan. Nah, bagaimana pula kalau kita ingin mengetikkan dalam bentuk simbol? Kalian bisa melihatnya pada halaman 40, ya, itu berupa angka sih. Nah, kalau berupa simbol itu bisa di halaman, ada simbol halaman 41. Ya. Jadi Ibu coba dulu ya. Tadi kan ini berupa numbering nih. Numberingnya berupa angka nih. Misalnya Ibu mau ganti dengan huruf abjad ABC. Nah, Ibu bisa pilih yang ini. Huruf kecil ya. Nih, maka otomatis dia jadi ABCD. Kalau misalnya kita mau beli bulletin atau simbol, kalian bisa klik lagi. Di sini tidak bisa, tapi di sebelahnya, yang bagiannya yang sebelah kirinya. Jadi ini khusus numbering, yang ini khusus bullet atau simbol. Nah, jangan langsung diklik ini, tapi kalian klik dulu tambah warna hitam ini, kalian pilih. Ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini. Step ini ada simbol-simbol kan berarti bentuknya kayak simbol gambar ya, bukan berupa angka atau berupa bukan teks. Nah, kalau kalian sudah dapat memilih, kalau seperti contohnya yang atas ini ya, klik OK. Klik aja, otomatis jadi. Kalau seandainya kamu ingin mencari yang berbeda dengan simbol yang ada, berarti kalian klik lagi ikon ini, pilihan yang klik hitam namanya ini pull down, bulat ya. Kalian pilih define new bullet. Klik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu klik simbol. Nah, di sini ada model-model yang simbol yang kita inginkan. Oke. Atau yang sudah pernah kita pakai. Recently used itu yang pernah kita pakai sebelumnya. Misalnya kita mau ambil yang baru nih, klik ini. Maka otomatis klik lagi OK, otomatis dia jadi. Nah, kalau kita ingin mengambil simbol-simbol yang tidak ada di situ dengan cara yang sama, tapi yang gambar yang berbeda-beda, kalian silakan klik bulletin lagi, define lagi. Kalian cari di simbol, kalian cari ada bagian font, ini khusus simbol. Jadi kalau kita turunin ini dari sini ke atas, kita ke bawahin, ini simbol-simbolnya untuk bagian simbol. Tapi kalau kamu ingin cari gambar-gambar, biasanya dia ada di bagian webding. Webding dan wingding. Nih, webdings ya. Nah, ini berupa gambar-gambar. Misalnya, Ibu mau ngambil salah satu contoh gambar yang ada di sini nih. Misalnya gambar pesawat ya. Klik OK, klik OK. Maka dia berubah menjadi gambar pesawat. Jadi kalian juga bisa mengganti, tapi bukan di teks Pancasila ya. Ini kan hanya contoh, kan bisa mengganti seperti di teks halaman 41 ya. Di sana ada sumber vitamin C, jeruk, pisang, pepaya. Nah, itu kalian bisa ganti dengan bulletnya seperti apa ya. Jadi banyak banget di sini. Tapi kalau untuk numbering atau berupa simbol dan angka, dia hanya yang ada tertera di sini saja karena berupa angka atau simbol. Sedangkan kalau hanya bulleting atau simbol gambar, kalian bisa mengambil dari menu yang ada ya. Bisa juga sih dari picture kalau kita mempunyai koleksi-koleksi gambar seperti ini, atau kita mencari sesuatu di bagian mana. Nah, misalnya seperti ini. Tapi sih kalau setahu Ibu biasanya orang hanya mengambil dari simbol aja. Nah, tadi kan di webding kita contoh satu lagi di wingding. Wingdings, ini webdings ya. Nah, wingdings itu juga macam-macam gambarnya yang bisa kalian lihat, simbol-simbol yang kalian inginkan. Tapi sih kalau orang mau model simbol-simbol yang ada rumah, gambar
gambar kupu-kupu atau gambar bunga itu biasanya ada di bagian simbol, webding, bagian webding. Jadi ada 3 bagian sih antara webding, simbol, dan wingding. Nah, itulah langkah-langkahnya kalau kalian ingin memberikan model numbering atau angka atau huruf, bisa juga berupa simbol gambar. Iya, Ibu pikir, Ibu rasa kalian bisa praktek di rumah dengan mengetik tugas Ibu pada halaman 42 ya. 42 tadi, kirimkanlah di penugasan seperti biasa. Boleh difoto, boleh dikirim dalam bentuk file Word, boleh di PDF. Di foto yang penting jelas aja. Oke, itu yang halaman 42 itu tentang bumiku. Jadi kalian ketik dulu seperti biasa, dari tulisan bumi sampai bumi yang bawah, satu paragraf itu, enter. Nah, kamu ketik dulu, bumi terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, yaitu kalau misalnya 1, 2, 3, jangan dibikin 1, 2, 3, tapi kamu ketik dulu teksnya. Lapisan kerak, terus yang lapisan yang sangat tebal, dan lapisan paling tengah. Nah, setelah selesai sampai 3, baru kalian blok, baru ganti numberingnya 1, 2, 3. Oke, setelah itu kalian letakkan kursor di terdiri atas, ketik lagi, tidak usah diapa-apain, ketik aja inti luar dan inti dalam. Baru kalian blok lagi inti luar inti dalam, pakailah numbering dengan model A, B, C atau huruf. Nah, setelah itu baru kalian save dengan nama bumi. Dan kalian kumpulkanlah ke penugasan yang udah Ibu berikan hari Senin lalu ya, Nak. Baik, itulah langkah-langkah untuk membuat paragraf berbutir. Ibu rasa semoga kalian bisa melakukannya sendiri, walaupun kalian perlu bantuan orang tua, tapi tetaplah melakukan sendiri dan jangan malas mengumpulkan tugas yang sudah diberikan agar tidak bertumpuk. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Doa Ibu sehat selalu buat kalian di rumah. Bye-bye.